Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Kenalin nih, aku Gede Ardianggra ini mahasiswa Universitas Jember dari Prodi Pendidikan Sejarah. Kali ini aku akan membawakan podcast bertema kesejarahan lisan yang mengulas tentang gerakan P2B Pendidikan Program Bidan dengan menghadirkan sumber wawancara yang nantinya akan menjawab serta mengulas pertanyaan yang saya akan berikan. Untuk itu, tetap stay di podcast ini ya. Kita akan cerita singkat hidup Anda sampai masuk dan menjadi bagian sekolah P2B. Waktu itu saya dengar ada pendaftaran sekolah pendidikan program bidan, di mana sekolah itu dibiayai oleh pemerintah selama 1 tahun dengan persyaratan nantinya akan bersedia ditempatkan di desa minimal 3 tahun. Sekolah itu sudah ada sejak tahun 1994. Karena waktu itu saya habis melahirkan, jadi saya tidak memungkinkan saya itu daftar saat itu. Kemudian saya menunggu waktu 1 tahun kemudian. Jadi setelah anak saya usia kurang lebih 1 tahun, akhirnya saya ikut daftar di Sekolah Pendidikan Program Bidan pada tahun 1994. Akhir, alhamdulillah dapat masuk di sekolah tersebut. Bagaimana P2B di Surabaya pada masa dulu sesuai dengan pengalaman sepanjang hidup Ibu? P2B adalah sekolah pendidikan program bidan yang diadakan oleh pemerintah yang dipercayakan pada rumah sakit tertentu di Surabaya. Pada khususnya ada beberapa rumah sakit, yaitu ada rumah sakit Islam, rumah sakit Adi Husada, rumah sakit RKZ, rumah sakit RSAL, dan saya memilih di rumah sakit Mardi Santosa karena saya alumni dulu SPK-nya di rumah sakit Mardi Santosa, di mana di sekolah P2B ada peraturan-peraturan tertentu. Meskipun berkeluarga atau tidak berkeluarga, hanya harus tinggal di asrama selama pendidikan dan diperkenankan menjenguk keluarga 1 bulan sekali. Apakah yang Ibu tahu tentang pemrograman gerakan pendidikan P2B? Sekolah Pendidikan Program Bidan adalah sekolah yang diadakan oleh pemerintah. Pendidikannya selama 1 tahun, gratis, dibiayai oleh pemerintah, dan persyaratan lulus harus bersedia bertempat tinggal di desa. Hal itu dikarenakan tujuan sekolah pendidikan tersebut adalah untuk memeratakan bidan seluruh Indonesia. Karena pada saat itu bidan hanya ada dalam satu kecamatan. Dengan harapan adanya sekolah tersebut, maka bidan akan merata di setiap desa akan ada bidan. Jadi sekolah tersebut diadakan gratis selama 1 tahun. Nanti begitu lulus langsung ditempatkan di desa minimal 3 tahun. Kapan Ibu masuk menjadi bagian dari pemrograman gerakan P2B? Atas dasar apakah Ibu mengikuti? Saya masuk sekolah pendidikan program bidan pada bulan November kalau tidak salah tahun 1994. Atas dasar ya karena sekolah itu adalah sekolah program pemerintah, gratis, dan harapan saya akan biaya pemerintah. Karena tentunya kalau biaya swadaya sendiri akan mahal. Mengapa memilih sekolah P2B pada masa itu? Karena pada masa itu ada sekolah yang biaya pemerintah gratis. Jadi saya berharap dapat bantuan dari pemerintah. Karena kalau swadaya sendiri biayanya juga mahal, saya tidak mampu. Saya ingin melanjutkan profesi saya menjadi seorang bidan. Masih ingatkah Ibu tentang peristiwa yang berkaitan dengan gerakan sekolah P2B? Pada saat itu saya tahu informasi ada sekolah pendidikan program bidan yang akan dibiayai pemerintah. Saya masuk PTT Angkatan 2, artinya pegawai tidak tetap Angkatan 2. Sekolah tersebut biayai pemerintah selama 1 tahun, gratis, dengan syarat bersedia ditempatkan di desa minimal selama 3 tahun. Dan status kepegawaiannya adalah PTT atau bidan pegawai tidak tetap.
Bagaimana suka duka menjalani atau mengalami menempuh pada pendidikan P2P pada masa itu? Sukanya kita mendapatkan teman baru yang seangkatan sekolah pendidikan bidan dari berbagai penjuru, ada yang dari luar daerah, ada yang dari luar Jawa, dan akan bertambah ilmu tentunya tentang kebidanan, karena kalau SPK kan menyeluruh, kalau bidan kan khusus, jadi lebih profesional. Dukanya karena pada saat itu saya sudah berkeluarga dan punya anak yang masih kecil berusia kurang lebih 1,5 tahun, dan sekolah tersebut harus tinggal di asrama, tidak boleh pulang ke rumah, pulangnya sebulan sekali. Jadi dukanya tidak bisa berkumpul dengan keluarga dan harus tega dengan meninggalkan anak yang masih kecil. Mungkin ini yang terakhir pertanyaan dari saya. Apakah Ibu setuju bila wawancara ini dipublikasikan di khalayak umum seperti kondisi Ibu, nama keluarga, dan lain-lain? Monggo, bersedia, karena itu adalah bagian dari riwayat hidup saya. Barangkali bisa bermanfaat buat lainnya dan buat acuan mereka untuk penyemangat yang lainnya untuk menuju jenjang yang lebih baik. Sekian dari podcast ini. Saya Kri Ardianggraini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.